Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sore hari yang luar biasa indah ini, dan kami boleh berkumpul untuk menyaksikan pemberkatan nikah kudus di sore hari ini. Hadirlah Tuhan, sertai kami, pimpin dan urapi setiap kami di tempat ini, dan Engkaulah yang beracara di sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan bersama-sama proses masuk kedua mempelai dan juga keluarga dari kedua mempelai. Sambut wali mempelai pria, Bapak Korintian Sihaloho, didampingi oleh Ibu Mardiana Tarigan. Selanjutnya saudari mempelai pria, Saudari Febrina Davitria bersama suami Januarius Gadung Prabowo. Dan juga Saudari Yeni Margareta yang sore hari ini mengiringi prosesi masuk dengan suaranya indah. Berikutnya kita sambut Ibu mempelai wanita, Ibu Trinayati. Kita sambut saudari mempelai wanita, Saudari Fania Deadini. Dan kini kita sambut pria paling berbahagia di sore hari ini, sang mempelai pria David Immanuel. Berikan sambutan tepuk tangan yang meriah untuk sang mempelai pria. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita arahkan pandangan ke gate entrance untuk menyambut wanita paling berbahagia sore hari ini. Dengan tepuk tangan meriah kita sambut Rosatia Immanuela, didampingi oleh ayahanda tercinta Bapak Yohanes Tua. Mempelai wanita berjalan anggun menuju altar suci. Kuhantarkan Ocha atau Rosatia Immanuela putriku untuk mengikuti prosesi pemberkatan nikah perkawinan suci. Jadilah kalian pasangan saling setia dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami mempersilakan Ibu dari kedua mempelai untuk dapat menyalakan lilin yang telah disediakan di altar suci. Bapak Ibu, penyalaan lilin merupakan simbol keberadaan keluarga masing-masing. Ini adalah tanda bahwa melalui Ibu, Tuhan memberikan kehidupan kepada kedua mempelai. Kedua ibu yang mengandung dan membesarkan kedua mempelai dengan kasih, dan kini mereka akan dipersatukan dalam pernikahan hari ini. Dalam segala musim, dalam segala kejadian, Engkau bersama kami. Engkau ada
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersama Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kalau mata jasmani kami begitu terbatas, namun kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu maka Engkau hadir. Amin. Bukan itu saja Tuhan, janji-Mu bahwa Engkau hadir sebagai saksi pada saat kedua anak-Mu akan berjanji untuk diikatkan dalam pernikahan yang kudus. Amin. Terima kasih atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh merayakan hari yang begitu istimewa bagi kedua saudara-saudari kami, David dan Ocha. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa hari ini boleh ada karena Engkau telah mengizinkan mereka untuk dipersatukan masuk dalam pernikahan yang kudus. Untuk itu kami perlu Engkau sendiri yang akan mempersatukan mereka. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang akan memeteraikan, mengurapi firman yang akan dibagikan, dan Engkau sendiri yang akan menjadikan setiap kebenaran yang ada boleh menjadi suatu dasar yang kokoh bagi pernikahan yang akan dijalani oleh David dan Ocha, dan kebenaran yang sama yang akan memerdekakan setiap kami. Segala puji, hormat, dan sembah kami kembalikan kepada Engkau, satu-satunya pribadi yang layak menerima hormat, puji, dan sembah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Jambur Jawata. Hari ini Sabtu 8 April 2023. Kita semua hadir untuk menjadi saksi atas janji nikah kudus yang sebentar akan disampaikan, diucapkan oleh David Immanuel Korintian Sihaloho, dan ibu dari David adalah Ibu almarhum Hotmawati Gea, yang pada hari ini diwakilkan oleh Ibu Mardiana Tarigan. Apa kabar David? Saya percaya Papa dan Mama walaupun tidak hadir, mereka sangat bangga dengan kehadiran semua saudara-saudara yang ada di ruangan ini. David akan mengucapkan janji nikah kudusnya untuk mengambil Ocha Rosatia Immanuela, yang lebih dikenal dengan Ocha, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari Bapak Yohanes Tua dan Ibu Trinayati. Apa kabar Ocha? Saya waktu interview mereka, saya menggunakan Zoom. Tapi hari ini tampan kali kau.
Ya, luar biasa David dan Ocha. Ya, tentunya saya melihat hari ini boleh ada semuanya karena perkenanan Tuhan. Amos 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam New King James Version dikatakan, can two walk together unless they are agreed? Jadi perlu ada kesepakatan untuk dua orang bisa jalan bersama-sama. Kalau tidak, tentunya kedua orang ini tidak akan bisa memulai suatu perjalanan. Dan sama halnya dengan David dan Ocha. Hari ini boleh ada karena sebuah proses yang telah kalian lewati bersama. Proses yang dinamakan dengan berkenalan. Nggak cukup cuma berkenalan. Udah yuk kita tingkatkan menjadi suatu hubungan yang lebih serius, berpacaran. Dan rupanya itu tidak cukup. Pada hari ini kalian bersepakat untuk memulai satu musim yang baru yang disebut dengan pernikahan. Well, setiap pernikahan yang hadir dalam ruangan ini tentu bisa sepakat dengan saya. Wedding, ya, persepsi pernikahan, a wedding, jauh berbeda dengan yang disebut dengan the marriage itself, atau perjalanan pernikahan itu sendiri. Pernikahan atau apa yang kita akan jalani sepanjang hari ini menurut saya adalah sebuah event yang akan berakhir satu saat, 1 jam nanti di hari. Tapi percayalah bahwa pernikahan itu sendiri tentu baru dimulai hari ini dan memiliki satu sifat yang kekal. Kenapa sifat yang kekal? Nanti saya akan bacakan dalam Matius 19 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan menarik, itu dia ditanya tentang sebuah perceraian. Jadi ditambahkan, sebab mereka bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang Tuhan telah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi bukan sekedar sebuah, tetapi merupakan perjalanan yang kekal gitu ya, yang tidak bisa kembali lagi seperti ke asalnya karena memiliki sifat yang kekal. Kalau saya boleh ambil ilustrasi, perjalanan ini menggunakan tiket one way. Once you go, then you're gone. Ke arah tersebut. Sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu, dan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menarik, kata satu berulang-ulang kali dicatat dalam kitab Matius 19 ayat 5 dan 6, ada kata satu yang berulang-ulang dicatat. Jadi saya percaya ada sebuah kuasa dari kesepakatan. Matius 18 ayat 19 mengatakan, dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sekali lagi, firman kebenaran Tuhan mencatat bahwa ada sebuah kuasa, ada satu kuasa, there is power in an agreement, dari sebuah kesepakatan. Well, apa yang kita bisa pelajari, pesan Tuhan yang saya mau titipkan kepada kalian untuk menjadi dasar yang kokoh dalam pernikahan kalian adalah firman yang saya ambil dari Matius 19 ayat ke-5. Dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Ayat yang sama di mana pertama kali pernikahan itu dicatat, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Kata pertama yang saya ingin bahas di sini atau sampaikan adalah kata meninggalkan.
Tentunya untuk David, kedua orang tua sudah lama tidak bersama-sama kalian. Tentunya meninggalkan orang tua sepertinya sudah hal yang diselesaikan. Tapi di sini saya mau mengingatkan bahwa meninggalkan orang tua tentunya memiliki makna yang, mulai hari ini kalian menjadi negara yang merdeka. Bahwa bukan berarti meninggalkan orang tua tidak lagi ada hubungan dengan keluarga. Segala nasihat tentunya penting untuk kalian dengarkan, apalagi dari keluarga sendiri, dari orang tua yang masih ada. Tetapi keputusan ada di tangan kalian. Kata meninggalkan di sini juga hanya bisa dilakukan oleh seorang yang dewasa. Makanya saya suka ingatkan kepada pasangan yang mau menikah, pastikan ya, pernikahan itu adalah untuk dua orang yang dewasa. Seperti kita sering dengar di gereja bahwa kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur. Orang ada yang banyak umurnya tapi nggak pernah dewasa. Kedewasaan adalah sesuatu yang bisa ditampilkan dengan kemampuan seseorang mengambil satu tanggung jawab. Tapi selain itu, kata meninggalkan juga memiliki makna atau interpretasi yang saya mau sampaikan, yaitu kemampuan untuk mengatur prioritas dalam kehidupan kalian. Prioritas seperti apa? Saya selalu ingatkan kepada pasangan yang baru mau menikah atau yang akan menikah. Pastikan kalian menempatkan Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan pernikahan kalian. Kedengarannya klise ya? Ya kok, tempatkan Tuhan. Jadi saya selalu mengingatkan hubungan Tuhan dengan suami dan istri itu seperti sebuah segitiga. Taruhlah Tuhan di sudut di atas, maka pada saat suami dan istri yang ada di dua sudut di bawah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dengan sendiri jarak di antara kalian akan semakin dekat. So, disinilah saatnya kalian bisa mempraktekkan untuk terus saling mengasihi satu sama lain. Kasih yang Tuhan perkenalkan adalah kasih yang tidak memiliki syarat, kasih yang mementingkan pasangan itu kepada dirinya sendiri. Kalian bisa menghormati satu sama lain tanpa adanya syarat. Bagaimana kalian bisa memberikan maaf satu sama lain? Bagaimana kalian bisa menjadikan pasangan menjadi versi mereka yang lebih baik hari demi hari? Jadi untuk menempel tentunya diperlukan komitmen. Tidak lagi kata menyerah, karena saya percaya apa yang Tuhan persatukan tidak boleh dibicarakan oleh manusia. Dan kata terakhir dikatakan dan mereka menjadi satu daging. Percayalah, mulai hari ini kalian sudah sah untuk tidur sekamar. Tapi tujuan daripada pernikahan bukanlah hanya untuk tidur sekamar. Karena saya percaya menjadi satu daging sebagai manusia itu kita menjadi satu secara jiwa, tubuh, dan roh. Bukan sekedar tubuh, tapi bagaimana secara emosional, emosi kalian bisa makin mengenal satu sama lain. Bagaimana secara rohani kalian bisa bertumbuh satu sama lain dengan sendirinya. Kalian akan menjadi dua orang yang bisa menjadi satu. Kalau udah menikah, tidak lagi menang kalah. Karena kan dua telah menjadi satu. Selalu ingat, pada saat ego kita mulai mempengaruhi keputusan kita, selalu ingat, kalau pasangan kalah, artinya itu juga kamu ya. Karena dua telah menjadi satu. Untuk ada dalam sebuah pernikahan, tetapi adalah upaya yang bisa kalian tunjukkan satu sama lain untuk mengeluarkan yang terbaik daripada pasanganmu. Itulah sebabnya apa yang akan kalian jalani, lewati pada sore hari ini adalah sebuah covenant atau sumpah, bukanlah kontrak. Kalau kontrak, ada pihak pertama, pihak kedua. Salah satu pihak tidak menjalani kewajibannya, maka pihak yang lain bisa membatalkan kontrak tersebut. Tapi sebuah sumpah ataupun covenant adalah sebuah janji yang kalian akan
terus lakukan sampai pada kesudahannya, apapun kondisi yang kalian lewati. Kenapa kesepakatan? Kenapa kesatuan itu begitu penting? Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke janggut Harun dan seluruh jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dikatakan alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun. Makanya kalau orang tua selalu mengingatkan pasangan baru menikah, pasti rukun-rukun ya. Rukun-rukun ya. Kalau rukun berarti ada unity. Kalau rukun pasti ada agreement. Ya. Kenapa begitu penting sebuah kerukunan? Di sini firman Tuhan mengatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak menggambarkan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan seseorang. Dan itu akan terjadi, ya. Dikatakan dalam ayat ketiga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ketahuilah embun gunung Hermon itu nggak mungkin turun ke atas gunung Sion karena jaraknya begitu jauh. Tapi inilah luar biasanya firman Tuhan, janji Tuhan kepada setiap kita. Apapun yang tidak mungkin, seperti embun gunung Hermon, itu gunung Jayawijaya turun ke Bukit Sentul gitu, nggak mungkin jauh. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan seperti embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Pada saat kalian bersepakat untuk terus rukun, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya terlepas ide yang sempurna tentang pernikahan ini diciptakan pada saat manusia belum jatuh dalam dosa, tetapi yang luar biasa hebatnya, kitab Efesus tetap mencatat ayat tersebut dan menggambarkan bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Adalah sebuah cetak biru hubungan Kristus dengan jemaatnya. So, apa yang kalian bisa berikan suatu hari? The best gift yang kalian bisa berikan kepada anak-anak kalian adalah pernikahan kalian yang berhasil. Hadiah yang sama yang kalian bisa berikan kepada setiap kami yang hadir di acara sore hari ini adalah pernikahan kalian yang berhasil. Dan ketahuilah the best gift yang kalian bisa berikan untuk satu sama lain adalah pernikahan kalian yang berhasil. So, jaga kerukunan, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Siap berjanji di hadapan Tuhan? Boleh saya undang kalian untuk bangkit berdiri? Saya harus menanyakan pertanyaan tersebut, apakah ada dari antara saudara yang berkeberatan untuk kedua pribadi tersebut dipersatukan dalam pernikahan yang kudus? Inilah saatnya menyampaikan keberatan saudara. Oke, saya akan tanyakan 3 pertanyaan kepada David, setelah itu 3 pertanyaan kepada Ocha. Apakah engkau David Immanuel berjanji di hadapan Tuhan untuk mengambil Rosatia Immanuela, menjadikannya istrimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk mengasihi dia sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jawabmu? Saya berjanji dan saya bersedia.
Baik. Apakah engkau, David Immanuel, berjanji untuk menjadi seorang suami yang setia dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan kalian? Apakah jawabmu? Saya berjanji. Baik. Apakah engkau, David Immanuel, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi ayah bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, membimbing, membesarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Saya berjanji. Baik, boleh beri tepuk tangan. Saatnya Oca untuk menjawab 3 pertanyaan yang saya akan berikan. Apakah engkau, Rosatia Immanuela, bersedia untuk menerima David Immanuel, menjadikannya suamimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia dan berjanji. Baik. Apakah engkau, Rosatia Immanuela, berjanji untuk menjadi seorang istri yang setia dalam keadaan apapun sampai maut memisahkan kalian? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Apakah engkau, Rosatia Immanuela, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi ibu bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, membimbing, membesarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Baik. Boleh beri tepuk tangan? Sekarang saatnya untuk David dan Ocha boleh saling berhadapan satu sama lain. Dan saya berjanji untuk selalu mengasihimu, menghormatimu, mempercayamu. Saya berjanji akan selalu ada jika engkau selalu memerlukan aku. Saya berjanji akan memberkati kamu dalam kelimpahan, sekuat dan semampu tenaga aku. Saya berjanji akan selalu bersama-sama dengan engkau sampai maut memisahkan. Saya berjanji akan menjadi seorang ayah dan imam bagi anak-anak kita kelak, mengajarkan mereka untuk bisa taat, menghormati orang tua dan juga Tuhan. Saya akan berjanji akan selalu memberikan yang terbaik buat engkau satu-satunya dan selamanya. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan? Well said. Saatnya sekarang Ocha akan mengucapkan janji nikah kudusnya di hadapan Tuhan. Saya, Rosatia Immanuela, menerima engkau, David Immanuel, sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Dan saya berjanji untuk mengasihimu, menghormatimu, mempercayaimu, terus belajar setiap hari untuk bertumbuh bersamamu dalam segala kondisi, jarak, waktu, sinyal bagus atau jelek, sehat ataupun sakit, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, sampai Tuhan memanggil kita kelak. Amin. Amin. Boleh beri tepuk tangan? Kami begitu sadar bahwa pernikahan adalah ide sempurna yang timbul di benakmu, namun harus dijalankan oleh 2 orang tidak sempurna. Untuk itu kami mau menyerahkan David dan Ocha ke dalam tanganmu, memampukan mereka untuk memenuhi semua janji-janji mereka sampai pada kesudahannya. Pada hari ini, Sabtu 8 April 2023. Berikutnya, pasangan akan menyematkan cincin pernikahan mereka. Cincin dibuat melingkar, tidak berawal, tidak berujung. Seperti itulah perjalanan sebuah pernikahan yang selalu dan untuk selama-lamanya. Silakan David menyematkan di jari manis
istrimu, jadi mantan pacar. Oke. Berikutnya Ocha akan menyematkan di jari manis suamimu. Oke. Berikutnya saya akan mendoakan berkat bagi pasangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dua telah menjadi satu. Kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan pasangan ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka lakukan di dalam nama-Mu, Engkau akan buat yang berhasil. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari segala tipu muslihat iblis dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan urapan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang sempurna atas pernikahan ini. Sehingga mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Dan sungguh orang bisa mengenal Engkau jauh lebih dekat melihat hubungan yang mereka miliki sebagai suami dan istri. Pada saat ini Tuhan, aku berkati David. Mampukan dia untuk menjalani perannya sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga, memiliki kasih yang tanpa syarat bagi istrinya. Jadikan dia menjadi ayah, seorang teladan bagi anak-anaknya kelak. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada saat Engkau mendapatkannya setia, Engkau akan terus membawanya naik dan bukan turun, menjadikannya kepala dan bukan ekor. Penuhi semua kebutuhan warga ini melalui kehidupannya, bahkan Engkau akan memenuhinya dengan melimpah. Terima kasih Tuhan, aku kuduskan benih yang dalam tubuh ini, sehingga daripadanya akan lahir anak-anak keturunan ilahi yang akan menaklukkan bumi. Pada saat yang sama aku berkati Ocha. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau telah menghadirkan kehidupannya dalam kehidupan David. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar dia untuk menjadi seorang istri yang tunduk dan hormat. Menjadi the greatest supporter untuk David. Ajar dia untuk menjadi seorang istri yang meresponi kasih suaminya. Dan kami percaya melalui kehidupannya, suaminya akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Terima kasih Allah Bapa di surga, jika kelak Engkau akan mengaruniakan anak dalam kehidupannya, biarlah dia boleh ditemukan menjadi seorang ibu yang begitu kasih bagi anak-anaknya kelak. Tuhan, Kau tambahkan seluruh hikmat yang diperlukan untuk dia menjadi seorang istri yang cakap, menjadi seorang istri yang tangguh. Dan kami percaya melalui kehidupannya Tuhan Yesus ada banyak hal yang mereka akan jalani dan penuhi bersama Tuhan Yesus melalui pernikahan ini. Pada saat ini aku kuduskan kandungannya, sehingga daripadanya akan lahir anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang boleh menjadi kebanggaan atas keluarga ini. Pada saat ini Tuhan, segala kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk turunan, aku patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan. Boleh kembali saling berhadapan? Oke, setelah disiapkan, now you may kiss your bride, your wife, for the very first time. Udah? Rencana itu doang? Hah? Fotografer dapat? Hah? Oh, nggak bisa diulang loh. Ini hari istimewa. Dapat fotografer? Oh, dapat ya? Oke, saya akan melayani pasangan untuk pertama kali mereka melakukan perjamuan kudus sebagai suami dan istri, sementara worship leader akan menyanyikan sebuah lagu. Mulai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tenang.
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang mata dan menyinari tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupmu, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kedua lilin yang ada di kanan dan kiri telah dinyalakan oleh orang tua dan wali sebagai tanda restu mereka. Sekarang saatnya David dan Ocha untuk menyalakan lilin yang di tengah sebagai simbol mulai hari ini dua telah menjadi satu. Silakan. Oke. Yang tidak kalah pentingnya adalah waktu di mana kalian akan mengucapkan syukur terima kasih kepada kedua wali atau orang tua yang telah boleh ada hari ini, yang menjadikan hari ini boleh terjadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih buat hari ini. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sore hari ini, aku berterima kasih buat Bang Korin yang sudah mewakili Bapak, Mami yang sudah mewakili Mama, dan juga adalah mamiku. Aku berterima kasih juga buat kedua orang tuaku yang di surga. Gue mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh hadir sampai hari ini. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan buat Bang Korin, buat Mami. Terlepas itu juga aku mau berterima kasih buat kakakku. Thank you, Kak. Thank you so much. Doakan aku sama Ocha agar kami bisa melangkah dengan baik melalui pernikahan kami. Melalui pernikahan ini, kami mulai menjadi berkat dan dampak buat keluarga besar, baik keluarga Halo, Gea, Tarigan, keluarga Mama Papa, Palangkaraya, dan seluruh keluarga yang di Palangkaraya. Doakan kami percaya berkat juga datang dari orang tua, dari Abah Korin, dari Mami. Terima kasih juga buat Tulang yang sudah hadir, tante-tante semua yang hadir di sore hari ini, yang sudah mengorbankan banyak waktu dan tenaga jauh datang dari Medan. Aku cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Ini aku sama Ocha
bersimpuh, tanda kami menghormati Abang Korin, Mami sebagai waliku di hari ini. Aku percaya ini tidak mengurangi berkat orang tua yang sudah lebih dulu di surga. Aku percaya berkat itu juga ada bersama-sama Abang, bersama Mami, Kakak Karina, Kak Yeni, Kak Gandung, Lady Igor. Aku percaya berkat kalian itu luar biasa buat aku sama Ocha. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. Aku gak bisa membalas kebaikan semuanya, tapi aku percaya Tuhan yang akan membalas dengan berkali-kali lipat untuk kita semua. Itu dari aku. Terima kasih. Untuk Mama, Papa, aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah membesarkan aku sampai saat ini, sampai mengantarkan aku ke pernikahanku. Besar sekali perjuangan Mama dan Papa. Melalui semua hal, tetap mengasihi aku. Aku percaya besar sekali kasih Mama dan Papa buatku. Semoga kiranya kasih itu juga boleh nanti juga ku berikan buat suami dan anak-anakku. Kiranya berkat doa restu dari Mama Papa selalu menyertai juga kami sampai akhir hayat. Juga untuk semua keluarga besar, buat Dea juga yang sudah hadir jauh dari Palangkaraya, dalam kondisi kesehatan masing-masing juga. Terima kasih banyak sudah hadir dan mendoakan kami. Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan Om, Tante, keluarga besar semuanya. Ibadah di sore hari ini telah selesai. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali menghampiri Tuhan. Sekali lagi, puji hormat dan sembah kami Tuhan Yesus kami sampaikan kepada Engkau yang boleh menjadikan acara di sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kesatuan di tengah ruangan ini. Kami boleh melihat bahwa dua telah menjadi satu. Terima kasih untuk dua keluarga besar yang boleh hadir untuk merayakan hari bahagia David dan Ocha. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang mereka rencanakan sepanjang hari ini akan berjalan dengan lancar, jauhkan dari yang jahat, dari apapun yang tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau selalu menyertai David dan Ocha, menempuh suatu musim yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Sehingga sungguh terang boleh ada terang selalu dalam keluarga mereka. Mereka boleh menyebarkan terang itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan firman ini
menjadi dasar yang kokoh bagi rumah tangga yang segera akan dimulai oleh David dan Ocha, suatu kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita di atas kayu salib, serta persetujuan manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita. Jadilah berkat kemanapun kau pergi, sehingga sungguh nama Tuhan dipermuliakan oleh kehidupanmu. Terimalah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.